pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdullah, Ustazah Haji Aniza, Ustazah Khadijah Ahmad yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah hadirin hadirat, ibu-ibu serta anak-anak Yayasan Al-Khairiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat afiat, panjang umur, bisa istiqamah, hadir sholat subuh berjamaah, hadir pengajian ngaji subuh atau ngasuh yang semoga duduk hadirnya kita di sini menambah pundi-pundi keilmuan sehingga kita nantinya digolongkan menjadi orang-orang yang ahli ilmu dan juga cinta kepada ilmu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntut kita umatnya minal zulumati ila nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung lanjutkan kajian kita yaitu kitab Aqidatul Awwam sampai kepada nazar wal mustahilu didu kulli wajibin. Fahfad li khamsina li hukmin wajibin. Sebelumnya Ismatul Kasairul Malaika wajibatun wa fadlul malaika. Wal mustahil, kemarin udah disebutkan sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah, sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil bagi Rasul, sifat yang jaiz bagi Rasul. Itu semua jumlahnya adalah 50. Jumlahnya ada 50. Ini kok semuanya megang, habis fotokopinya. Hah? Fotokopinya habis. Nah, kok banyak yang nggak pegang ya? Coba cara dengan HP doang. Buat bungkus kacang. Oh? Dibuangin kali. Dibawa kalau dikasih. Jadi jumlahnya semua ada 50. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 40. 4 sifat wajib, 4 sifat wajib buat Nabi 8. Sifat jaiz sama jaiz 1, 1, 2. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 40, 50. Jadi itu semuanya adalah sifat-sifat yang mesti kita hafal, yang harus kita ketahui, yang harus kita ingat. Jangan sampai kita kagak ingat. Begitu. Jadi jumlahnya ada 50. Harus kita hafalkan, harus kita ingat. Jangan sampai nggak ingat. Itu apa namanya? Jumlah keseluruhan dari sifat-sifat ada 50. Nah, dari kemarin kan nggak ini. Jangan dibagi dari kemarin. Belum, kenapa saya dibagi? Udah dikasih, udah. Kalau udah kenapa? Ada di mana? Di bawah. Iya, masa mau minta besok bawa ya, gitu kan punya akal, dipakai akalnya. Tafsir khamsatin wa ishrina lazim. Besok dibawa, jadi 2 dan 1-nya ditaruh lagi buat yang lain yang belum dapat. Tafsir khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqib wa butanin. Kita sekarang masuk ke bagian jumlahnya para rasul dan para nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran dan yang wajib kita hafalkan. Jumlahnya ada 50.
Tafsiru khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq wabtanin hum Adamun Idrisu Nuhun Hudun Mak. Ini yang biasa sore-sore baca, ini dilihat biar gak salah-salah bacanya, malu-maluin kalau salah terus. Saleh wa Ibrahim wa kullu muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqun kaza Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Haruna wa Musa wa Yasa Dzulkifli Dawudu Dzulkifli Dawudu itu arokatnya dari situ. Dzulkifli Dawudu Sulaiman Muttaba Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimud Dakraya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Ini rincian dari para nama-nama para nabi yang wajib dihafalkan oleh setiap mukallaf, setiap orang-orang yang punya akal dan orang-orang yang sudah baligh. Ini wajib. Nah, kalau wajib kita, kalau nggak hafal berarti setiap harinya kita berdosa. Sifat Allah yang wajib kita nggak hafal, setiap harinya kita berdosa. Sifat wajib bagi Rasul begitu pun. Nama-nama Nabi juga begitu. Nah, ini diawali dengan Nabi Adam, Abul Bashar, bapaknya manusia semuanya. Kita balik lagi ngomongin Adam. Jadi itu Khadijah Ahmad bukan Ahmad Abdullah, tapi bapaknya dia juga namanya Ahmad. Istri-istri juga kalau bisa jangan menyandarkan namanya kepada suaminya. Misalnya suaminya Zaid, istrinya namanya Hindun, jangan ibu Hindu ibu Zaid, jangan. Atau ibu Hajah Hindun Zaid, jangan. Bapaknya dia misalnya Ali ya, Hindun Ali, atau Fatimah Ali, atau Aisyah Ali, jangan disandarkan kepada suaminya. Begitu. Jadi Adam Abul Bashar, bapaknya manusia seluruhnya, orang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idris, Nabi Adam ada Nabi Idris. Nabi Idris ini adalah kakeknya Jad Abi Nuh, kakek dari bapaknya Nabi Nuh, buyutnya Nabi Nuh, berarti buyutnya Nabi Nuh. Terus yang ketiga berarti 4 generasi itu. Nabi Idris punya anak lagi, punya anak lagi Nabi Nuh. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Nuh. Ini Nabi Nuh kita tahu ceritanya yang selamat dari banjir. Sekarang lagi musimnya banjir di mana-mana nih. Mudah-mudahan cepat diberi jalan keluar, cepat surut airnya dan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganti yang sebaik-baiknya. Ini Nabi Nuh terkenal dengan diselamatkan dari banjir. Kapal Safinatun Nuh, bahtera Nabi Nuh. Yang selamat di situ selamat, yang nggak selamat celaka. Nah, itu dikatakan Nabi Nuh ini adalah Abul Bashar Tani, bapaknya manusia kedua. Jadi Nabi Nuh ini termasuk generasi yang tersisa dari bencana banjir. Jadi bapaknya manusia kedua bisa dikatakan begitu adalah Nabi Nuh, karena selain yang naik di kapalnya Nabi Nuh semuanya tidak ada yang selamat. Bahkan termasuk putranya Nabi Nuh. Putranya Nabi Nuh kemudian tidak selamat juga. Dikatakan diabadikan dalam Al-Quran, irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Ya bunayya irkam ma'ana,
ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku naik ayo, jangan ikut-ikut orang kafir. Tapi gak mau, tetap merasa naik ke pegunungan itu bisa menyelamatkan dari banjir. Ternyata tetap tidak selamat. Itu Nabi Nuh. Dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun. Usianya Nabi Nuh itu kalau nggak salah 1080 atau 1000 berapa gitu. Usianya Nabi Nuh. Umurnya 1000 tahun. Terus Nabi Nuh ngajakin orang untuk nyembah Allah, untuk beriman kepada Allah selama 950 tahun. Itu 950 tahun Nabi Nuh ngajak yang ikut, yang percaya, yang beriman, yang jadi pengikutnya kurang lebih 80 orang. Kurang lebih 80 orang, dikit, gak banyak. 950 tahun dakwah, dapat umatnya cuma 80 orang, begitu. Cuma 80 orang. Jadi kalau dihitung-hitung setiap berapa tahun dapat 1 orang. Berapa tahun lagi dapat 1 orang lagi. 950 tahun dapatnya 80 orang, gak banyak. Nah, ini Nabi Allah Nuh alaihi salam, umurnya 1000 lebih. Terus selanjutnya Nabi Hud. Nabi Hud juga termasuk dari keturunan putra Nabi Nuh, Sam bin Nuh. Ada putra Nabi Nuh namanya Sam, punya keturunan Nabi Hud. Ini Nabi Hud umatnya terkenal dengan arsitektur, ahli membangun bangunan yang indah. Tinggalnya di pegunungan, gunung-gunung diukir, dijadikan rumah, begitu. Jadikan rumah-rumah yang indah. Ini Nabi Allah Hud. Nabi Hud kuburannya ada di Yaman, di kota Yaman. Diziarahi secara akbar setiap bulan Sya'ban. Setiap bulan Sya'ban itu penduduk kota Yaman seluruhnya pada ziarah ke Nabi Allah Hud. Begitu. Terus selanjutnya Nabi Saleh. Nabi Saleh juga termasuk dari keturunannya Sam bin Nuh. Nabi Saleh terkenal dengan untanya. Nabi Saleh. Diutus kepada kaum Samud. Sama Nabi Saleh juga umatnya terkenal dengan kemahiran dia dalam membangun rumah di pegunungan. Gunung tuh digolobangi, digali segala macam. Begitu. Makanya ada tuh di Saudi ada namanya Madainu Soleh. Madain Soleh. Bentuknya bagus. Kalau bisa dilihat mungkin di di YouTube mungkin ada. Begitu. Madain Soleh. Cuman itu termasuk tempat yang dibinasakan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang pada datang ke situ. Padahal itu tempat yang gak berkah istilahnya. Tempat-tempat yang berkah di Saudi banyak yang didatangin sama orang-orang tempat-tempat begitu. Terus lagi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah. Ini termasuk Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena keturunannya banyak yang jadi nabi. Ada Nabi Ismail yang terkenal, ada Nabi Ishak, ada Nabi Ishak. Ini Nabi Ishak
punya bapak Ibrahim. Nabi Ishak punya anak Yakub, Nabi. Yakub punya anak Yusuf, Nabi bin Nabi bin Nabi. Anaknya Nabi, bapaknya Nabi, kakeknya jadi Nabi. Tapi ini bukan nepotisme. Ini karena Nabi itu pilihan Allah, bukan pilihan manusia, bukan diusahakan, nggak bisa diusahakan. Itu adalah pilihan Allah. Makanya Nabi Ibrahim disebut Abul Bashar, bapaknya para nabi. Yang dari keturunan Arab adalah Ismail bin Ibrahim. Yang dari banyak yang keturunan daripada Bani Israel adalah Ishak bin Ibrahim. Ishak bin Ibrahim, turunannya tuh. Nah, ini Nabi Ibrahim kita tahu apa namanya, termasuk mukjizatnya adalah diselamatkan dari api yang melahap-lahap. Itu di situ ada cerita unik. Jadi ketika Nabi Ibrahim lagi dibakar, ada seekor cicak yang ikut niup apinya dengan niat biar apinya tambah gede, biar makin kebakar Nabi Ibrahim. Padahal kalau kita lihat ya, itu cicak niup sampai pipinya kembung, segede gajah, nggak bakal ada pengaruhnya tuh. Tapi karena jeleknya niat daripada si cicak, sehingga cicak itu dikatakan sunnah untuk dibunuh. Cicak itu sunnah dimatiin. Jadi cicak itu sunnah dimatiin. Jadi ada beberapa binatang yang sunnah dibunuh: cicak, kalajengking, ular, tikus macam-macam. Ada tikus putih, ada tikus kelapa, ada tikus hitam, ada tikus kepala botak, ada tikus genteng, banyak dah. Tikus kepala hitam tuh ketawa. Jadi ada sebagian binatang memang sunnah untuk dibunuh. Dengan catatan dibunuhnya jangan dengan cara Allah menyiksa hambanya. Jangan dibakar. Jadi kita nggak boleh tuh bunuh sesuatu dibakar. Nggak boleh bunuh sesuatu dibakar. Udah mulai ngantuk ya. Kena gituan. Oh, iya, udah mulai ngantuk ya. Ini Nabi Ibrahim. Jadi niat jelek itu bahaya. Jangan sampai kita punya niat jelek. Niat jelek itu berbahaya. Cicak yang mustahil dia bisa melakukan apa yang dia inginkan, tapi niatnya jelek sehingga dapat ganjarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi bilang apa? Niyatul mu'min khairun min amalihi wa amalul munafikin khairun min niyatihi. Niatnya orang mukmin itu lebih afdol, lebih bagus, lebih cakep, lebih bermakna daripada amalnya orang mukmin. Kenapa begitu? Karena orang kalau niat yang lain gak ada yang tahu, udah pasti ikhlas, udah pasti selamat dari gangguan riya. Tapi orang beramal ada kalanya teruji dengan riya, ujub, merasa paling hebat sendiri, begitu. Makanya niatnya orang mukmin itu lebih mulia daripada amalnya. Kebalikannya, amalnya orang munafik lebih bagus daripada niatnya. Amalnya orang munafik cakep, dia pura-pura sholat, amalnya apa? Sholat. Dia pura-pura sedekah, amalnya apa? Sedekah. Dia pura-pura beriman, amalnya beriman. Walaupun pura-pura, kita nggak lihat pura-puranya, tapi dia terlihat sholat, dia terlihat sedekah, dia terlihat jihad mungkin dan lain sebagainya. Niatnya kita ngeri kalau melihat niatnya orang-orang munafik begitu busuknya. Depannya baik, belakangnya busuk. Ini orang-orang munafik. Nabi bilang
Amalnya orang munafik masih lebih bagus daripada niatnya orang munafik. Karena niatnya orang munafik paling busuknya niat. Itu deh paling busuknya busuk deh. Begitu waliyadzubillah sama naudzubillah. Jadi ini Nabi Allah Ibrahim, Abul Anbiya, termasuk juga ulul azmi tadi disebutin kali. Terus Lut, Nabi Allah Lut, Nabi Allah Lut. Kemudian nih apa namanya Ismail, Nabi Allah Ismail yang mana dia punya ibu namanya Hajar. Nabi Allah Ishak punya ibu namanya Sarah. Dia punya ibu namanya Sarah. Itu air Zam-Zam berkahnya daripada Nabi Allah Ismail. Amal-amal di dalam ibadah haji adalah pengabadian Allah terhadap apa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Begitu. Ini Nabi Allah Ismail. Kemudian Nabi Allah Ishak. Nabi Ishak ibunya Sarah. Kemudian yang 10 Nabi Yaqub bin Ishak bin Ibrahim. Punya umat namanya Kan'an. Nabi Allah Yusuf selanjutnya. Nabi Allah Yusuf, Nabi bilang Al-Karim, Ibn Karim, Ibn Karim, Ibn Karim. Yusuf bin Yaqub bin Ishak bin Ibrahim. Orang mulia, bapaknya mulia, bapaknya mulia, bapaknya mulia. Yaitu siapa? Nabi Yusuf yang punya bapak Nabi Yaqub, punya bapak Nabi Ishak, punya bapak Nabi Ibrahim. Semuanya para nabi. Semuanya para nabi. Terus lagi Nabi Ayub. Nabi Ayub. Ini Nabi Ayub yang mana dijadikan percontohan dalam kesabarannya. Cuman mesti digarisbawahi, musibah yang diterima oleh Nabi Ayub tidak sampai ulat keluar dari tubuhnya kemudian dikeluarin dimasukin lagi. Kalau musibah yang lainnya, dia kaya raya benar, habis hartanya. Dia punya kambing, dia punya unta, dia punya sapi, dia punya pertanian, habis semuanya ludes. Itu benar. Tapi kalau ulat keluar dari badannya, nah itu mustahil buat para nabi, karena itu menjatuhkan martabat dari para nabi, nggak mungkin. Kemudian Nabi Shu'aib, Nabi Allah Shu'aib. Kemudian ini Nabi Shu'aib terkenal dengan umatnya yang suka ngurangi timbangan. Nah, ini bahaya nih pedagang. Pedagang kalau mau berkah dagangannya jangan ada tipu daya. Apapun kalau ada kebohongan di situ pasti nggak berkah. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'ala nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau nimbang buat orang dikurang-kurangin, kalau beli timbangannya pengennya nambah, begitu. Kemudian ada Nabi Harun bin Imran. Nabi Harun bin Imran. Kemudian ini adalah saudaranya Nabi Musa, Kalimullah. Nabi yang sering berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara kandungnya Nabi Musa, Nabi Harun. Yang diutus kepada Firaun. Kemudian Nabi Ilyasa. Kemudian Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli bapaknya adalah Nabi Ayub. Zulkifli bin Ayub. Kemudian Nabi Daud. Nabi Daud ini seorang ahli perang juga, punya baju perang yang luar biasa. Nabi Daud. Kemudian Nabi Sulaiman bin Daud.
Nabi Sulaiman ini putranya Nabi Dawud. Kemudian Nabi Ilyas. Kemudian Nabi Yunus bin Matta yang dimakan oleh yang masuk ke dalam perut ikan. Yunus bin Matta. Di dalam gelapnya malam, di dalam gelapnya lautan, di dalam gelapnya perut ikan. Jadi 3 kegelapan jadi satu. Sayyidina Yunus bin Matta yang doanya kita boleh amalin. Apa itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, doa yang pasti orang kalau baca itu dikabulkan segala hajat-hajatnya. Begitu. Memang kalau dilihat mana doa ini gak ada Allahumma-nya, gak ada Rabbana-nya. Memang biasanya kita punya guru katakan, Habib Zaid bin Ibrahim Mansur itu bilang doanya para nabi kebanyakan adalah as-sana, pujian kepada Allah. Gak disebutkan hajatnya, gak disebutkan apa namanya keinginannya, hanya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, gimana enggak mau dikabulkan? Di situ ada penghesaan kepada Allah. Kalimat tauhid la ilaha illa anta. Kemudian ada pensucian kepada Allah Subhanaka. Kemudian ada pengakuan dosa, inni kuntu minadz dzalimin. Lengkap di situ, maka pasti dikabulkan segala doa-doa seseorang yang membaca daripada doa Nabi Allah Yunus bin Matta. Seperti halnya contoh apa lagi? Doa Arafah. Apa doa Arafah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Enggak ada Allahumma-nya, enggak ada Rabbana-nya. Tapi itu dibilang doa, dan Nabi sendiri yang bilang doaul Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Memang begitu. Nah, jadi doa para anbiya kebanyakan adalah az-sana, pujian kepada Allah. Jadi boleh diamalin tuh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, baca di malam hari setiap malamnya atau setiap harinya begitu. Atau kemarin yang kita katakan di malam nisfu Sya'ban kita baca 2375 kali begitu. Kemudian Nabi Zakaria. Nabi Zakaria termasuk keturunan dari Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Yahya bin Zakaria. Ini Nabi Yahya ini lahir 3 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan. Dan matinya syahid, dibunuh sama umatnya. Nabinya dibunuh. Orang Bani Israel, nabinya dibunuh. Kemudian selanjutnya Nabi Isa yang ke-24 ya. Isa bin Maryam. Nabi Isa bin Maryam. Nabi Allah Isa bin Maryam. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, penutup para rasul, dan yang paling mulia dari para nabi dan rasul, diutus kepada seluruh manusia, seluruh makhluk di muka bumi ini. Nah, itu dia sebagai pembawa rahmat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para rasul, para nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran dan wajib kita hafalkan, kita ingat, wajib kita ingat. Di antara mereka ada yang derajatnya lebih tinggi, di antara mereka ada yang lebih mulia dan seterusnya. Nah, kita tetap harus mengimani seluruhnya. Begitu. Adapun jumlah para nabi keseluruhannya, ulama berbeda pendapat. Yang terkenal atau yang paling masyhur jumlahnya para nabi dan para rasul seluruhnya adalah 124.000. 124.000 banyak.
nabi namanya Samuel, ada nabi namanya Daniel, ada nabi namanya Shis, ada nabi Khidir, Balia bin Malkan, begitu. Jadi banyak para nabi-nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi dia itu adalah seorang nabi. Nah, jumlahnya para nabi 124.000 orang. Adapun jumlah rasul itu ada 313 orang. 313 orang sebagaimana yang disebutkan di hadis Nabi SAW. Jadi ini para nabi, para rasul. Ini jumlahnya para nabi, para rasul 25. Insya Allah hafal semuanya. Dari kecil udah dinyanyiin lagunya itu, apa namanya, para nama-nama para nabi. Kemudian wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahu. Kita wajib, setiap mukallaf itu wajib berkeyakinan bahwasanya Allah punya malaikat. Allah memiliki malaikat dan mereka tidak memiliki sifat seperti sifat-sifatnya manusia. Malaikat tidak memiliki sifat sedikit pun dari sifat-sifatnya manusia. Di antaranya mereka tidak diciptakan melalui ayah atau melalui ibu. Malaikatnya, manusia kan ada ayahnya, ada ibunya, begitu. Terus malaikat juga gak makan, gak minum, bahkan gak tidur. Malaikat gak tidur. Terus malaikat bukan laki, bukan perempuan. Bukan laki, bukan perempuan, bukan baci juga. Tadi bilang bukan laki, bukan perempuan, berarti baci dong. Bukan juga. Jadi kita jangan beranggapan kalau kita meyakini atau menyebutkan bahwasanya malaikat itu perempuan, kita bisa rusak daripada akidah kita. Atau malaikat itu melihat perempuan cantik, oh ini malaikatnya. Malaikat bukan perempuan, begitu. Malaikat bukan lagi. Jadi tak memiliki sifat seperti sifatnya manusia. Kata ulamanya, bahkan orang kalau meyakini bahwasanya malaikat itu laki-laki, itu adalah orang yang fasik. Orang yang fasik. Dan orang kalau meyakini bahwasanya malaikat itu perempuan, maka dia itu orang yang kafir, kata ulamanya begitu. Oke, maka kita hati-hati, jangan kita buat bercandaan malaikat. Kadang-kadang kita suka buat bercandaan, buat lawakan malaikat, kita lawakin, para nabi kita lawakin. Nah, ini bahaya, bisa menyebabkan kita keluar dari agama Islam. Waliyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa ja'alul malaika alladzina hum ibadur rahman inadza. Allah udah bilang orang kafir tuh, mereka jadikan para malaikat itu adalah perempuan. Orang kafir berkeyakinan malaikat itu perempuan. Waliyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau perempuan aja itu malaikat bukan, apalagi malaikat itu dikatakan baci, lebih nggak mungkin lagi. Terus malaikat siapa? Malaikat itu adalah zat yang sifatnya cahaya, yang lembut, memiliki arwah, artinya halus begitu. Terus malaikat mampu merubah-rubah bentuknya menjadi bentuk-bentuk yang bagus. Makanya banyak tuh seringkali malaikat bertemu dengan Nabi Muhammad dengan bentukan wajah daripada sahabat Nabi namanya Dihya Al-Kalbi, orangnya ganteng. Dihya Al-Kalbi ini orangnya tampan. Seringkali malaikat menyerupai Dihya Al-Kalbi menghadap pada Nabi Muhammad SAW. Terus malaikat Jibril juga pernah menyaru
atau merubah dirinya menjadi orang Baduy yang hadisnya kita kenal dengan hadis Jibril. Apa namanya, hadis yang masyhur disebutkan dengan hadis Jibril. Itu malaikat menyerupai manusia. Jadi para malaikat, dan malaikat itu memiliki ajnihah, sayap. Memiliki sayap malaikat. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang 4, ada yang lebih. Semakin tinggi maqamnya, semakin banyak sayap-sayapnya. Nah, disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi katakan bahwasanya beliau katakan Nabi ketika melihat Jibril dengan bentuk aslinya, sayapnya itu ada 600 sayap. 600 sayapnya Jibril ketika Nabi melihat malaikat Jibril. Nah, terus malaikat dia bersifat majbul, artinya kalau kita boleh katakan asalnya dari sononya itu emang udah taat aja. Kalau kita kan ada melawannya, ya gak taat terus, gak taat banget, ada melawannya. Kalau malaikat sifat asalnya aslinya udah taat sempurna kepada Allah. Kalau diperintah diri udah. Bisanya cuma menjalankan perintah aja. Mereka suci dari syahwat, gak punya syahwat, gak punya syahwat hewani, gak ada hawa nafsunya, suci daripada dosa. Itu malaikat. Jadi itu malaikat. Sebutin di Al-Quran, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di antara mereka ada yang katabah, tukang catat, ada yang hafazah, tukang jagain, ada yang memangku arsy-Nya Allah, ada yang selalu bertasbih, beristighfar, sujud, berdiri, bolak-balik. Begitu setelah subuh, setelah asar, bolak-balik. Malaikat itu ada sifat-sifatnya juga. Begitu. Ada yang tukang cari majelis ilmu, ada yang malaikat rahmat. Begitu. Jadi malaikat macam-macam. Malaikat itu macam-macam. Ini sifat-sifat malaikat, sekelumit daripada sifat-sifatnya malaikat yang begitu. Jadi kita mesti yakin itu malaikat modelnya kayak begitu. Malaikat jangan kita bayangkan dia laki, jangan kita bayangkan dia perempuan. Jangan juga kita bayangkan dia lagi banci. Begitu. Waliyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi di sini kalau ada yang mau tanya boleh. Mau tanya, mau curhat, tapi jangan panjang-panjang curhatnya. Kalau mau tanya boleh. Nanti kita besok kita baca rinciannya malaikat, rinciannya para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan juga dengan berkahnya kita istiqomah, kita semakin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang hajat-hajatnya dijabah oleh Allah, yang urusannya dimudahkan oleh Allah, yang diberikan sehat afiah yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, thumma ila ruhi Abu Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, Sayyid Hasan Baharud, Sayyid Hamid Al-Qaf, Sayyid Ali bin Akar Haddad, Sayyidina Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki, Al-Allah Tawashahum Birrahmah wal-Maghfirah, wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.